Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa ketika ia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kesaksian ini dia menceritakan bahwa dia mengalami pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Sepertinya ia tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulannya. Dalam pergumulannya ini ya tentang keluarganya, tentang orang tuanya, dan juga ketika ia menikah dan juga mengalami pergumulan yang luar biasa dari suaminya. Dan suatu ketika dia mendengar suara yang berkata, "Coba kamu pergi ke gereja." Lalu kemudian ketika dia mendengar suara itu dan ia mengikuti dan ia pergi ke gereja, dan disitulah ia mendapatkan ketenangan, mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulannya. Lalu kemudian ia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian murtadin ini selengkapnya? Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga diberkati, mendapatkan poin dari setiap penyampaian yang disampaikan, yang diceritakan. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasanya hari ini, semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Dan perkenalkan, nama saya Wulan Triwahyuni, dan setelah dibaptis, nama saya adalah Nasaret Wulan Triwahyuni. Di sini saya ingin bersaksi bahwa Tuhan begitu luar biasa hebatnya dalam hidup saya. Waktu kecil, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ibu saya adalah seorang pembantu, dan saat itu saya tidak mengenal siapa bapak saya, karena memang ibu tidak satu rumah dengan bapak, dan saya mengenal bapak itu sewaktu kelas 6 SD. Saya pikir saya nggak punya bapak, karena memang saya tidak pernah bertemu dengan bapak. Setelah ibu berhenti bekerja menjadi seorang pembantu, ibu ikut dengan bapak. Setelah itu kehidupan saya berubah drastis, saudara. Disitulah pergumulan saya dimulai, karena dari kecil saya sekolah di Kristen, hingga SMP, SMA, bahkan saya selalu sekolah di Kristen. Saya memiliki 4 bersaudara, saya perempuan sendiri di sini, dan puji Tuhannya saat itu banyak sekali pergumulan yang saya hadapi, karena keluarga saya adalah seorang Muslim, dan saya sendiri yang bertahan menjadi Kristen, karena dari SD, SMP, dari SMA saya sekolah di Kristen. Berawal dari ibu berhenti kerja dan ikut bapak, semua pergumulan saya dimulai. Saya kaget, ternyata bapak saya adalah seorang pemain judi dan pemabuk. Setiap hari saya selalu mendapatkan perlakuan berbeda dari saudara-saudara saya. Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya dan adik saya. Suatu saat sampai saya beranjak SMP, waktu itu saya mau ujian sekolah, dan bapak ibu selalu bertengkar setiap hari. Dan saya menjadi sasaran mereka, karena yang sering di rumah adalah saya. Saudara-saudara saya yang lain selalu main, kakak saya sudah bekerja saat itu. Jadi
Disitulah awal mulanya saya mempunyai akar kepahitan dengan orang tua saya, dengan kakak-kakak saya, dengan adik saya, dan tidak berhenti di situ juga. Dan akhirnya di saat saya kelas 3 SMP harus ujian nasional, ibu saya dan bapak saya berantem hebat. Disitulah saya ditampar, saudara. Dan rasanya benar-benar, kok begini? Kenapa saya selalu dianak-tirikan, dibedakan dengan yang lainnya? Disitulah saya mulai benci dan benar-benar benci. Saya mulai jadi anak yang pendiam, tidak mau berkata apapun. Bahkan ditanya pun saya hanya diam saja. Terus berlangsung sampai saya SMA, dan disitulah titik saya benar-benar lelah. Kelas 2 SMA, saya masih sangat ingat sekali, karena sampai saat itu juga bapak ibu saya masih sering berantem. Karena ya saya juga tidak pernah menafkahi ibu saya dan anak-anaknya. Karena bapak saya kecanduan main judi dan minum minuman keras. Suatu saat kelas 2 SMA, saya mengalami depresi berat, di mana 1 minggu sekali saya pasti mengalami kejang-kejang dan harus keluar masuk rumah sakit. Um, Bahkan saya sendiri sudah merasa lelah dan selalu ingin bunuh diri waktu itu. Tapi ada sesuatu, teman bilang, coba deh ke gereja. Dan akhirnya saya mulai ke gereja. Tapi belum merasakan panggilan Tuhan. Saat itu ya cuman hanya ke gereja biasa aja dan lain sebagainya. Terus kebutuhan sekolah saya pun, orang tua saya karena sering berantem, apapun tidak terpenuhi. Jadi saya mengumpulkan uang saku saya yang dari Rp2.000. Waktu itu saya harus naik angkot. Saya minta ke ibu, ibu gak cukup kalau cuma 2.000 karena aku harus naik angkot. Terus pulang pergi cuma 2.000, aku nggak makan dan lain sebagainya. Disitulah saya selalu dimarah-marahin. Bahkan bapak saya selalu mengatakan hal-hal buruk kepada saya. Dia selalu bilang saya anak pembawa sial dan ngabis-ngabisin uang. Dan kata-kata kasar itu pun selalu terekam dalam pikiran saya. Makanya itu yang membuat saat itu saya depresi dan benar-benar nggak ingin hidup lagi. Udahlah Tuhan, ngapain sih kayak gini? Aku pengen ini aja lah. Sampai selalu berusaha bunuh diri dan tidak pernah bisa terjadi. Terus setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya sembuh dari depresi itu sampai akhirnya saya bisa kuliah. Dan setelah kuliah, suatu saat saya bertemu dengan sesosok laki-laki yang muslim juga, dan akhirnya saya menikah dengan dia. Terus dan disitulah saya benar-benar meninggalkan Tuhan karena iman saya di situ memang belum sekuat sekarang. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena memang satu keluarga saya muslim semua, hanya saya sendiri yang Kristen saat itu. Setelah saya menikah, kehidupan saya pun tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya pikir dulu, oh kalau saya menikah, aku bisa hidup bahagia. Aku bisa menerima kasih sayang seorang ayah. Aku bisa disayang, tidak diperlakukan seperti itu, tidak dimanusiakan. Dan benar saudara, pergumulan di rumah tangga saya begitu hebat. Setiap hari saya berantem dengan suami saya. Bahkan di saat saya hamil pun, saya juga mendapatkan perlakuan yang tidak ingin saya dapatkan. Dan di belakang saya, suami saya juga ternyata belajar ilmu-ilmu yang tidak seharusnya dia pelajari. Setiap hari kita cekcok dan lain sebagainya, dan saya mendapatkan kekerasan. Suatu saat, 10 tahun saya menikah dengan dia, saya merasa lelah. Karena tidak ada perubahan sama sekali, setiap hari saya berantem sama dia, dan apapun, hal besar, kecil, atau apapun itu, kita selalu berantem. Dan waktu itu, orang tua saya sudah meninggal, bahkan adik saya pun juga meninggal, dan ayah saya pun yang selalu memperlakukan saya seperti itu dan tidak mengakui saya sebagai anaknya, akhirnya dia sakit dan masuk ke rumah sakit jiwa. Dan disitulah di saat saya kehilangan ibu saya dan adik saya merasa dunia saya benar-benar hancur dan runtuh. Hidup sudah hancur berantakan, saya kehilangan mereka. Saya seakan-akan tidak memiliki pegangan hidup lagi. Terus saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena suami saya mengata-ngatai saya dan lain sebagainya yang saya sudah benar-benar tidak bisa menolerir dia. Dan akhirnya dia menceraikan saya.
secara agama, walaupun memang secara negara kita belum resmi berpisah, akhirnya saya pergi dari rumah. Terus suatu ketika tidak hanya berhenti di situ, Tuhan menguji saya begitu luar biasa. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang, nyawa balen berkali-kali. Dan itu benar, saudara. Tuhan mengizinkan saya sakit. Tidak hanya sakit biasa, Tuhan mengizinkan saya sakit, mengalami sakit kista. Disitulah saya, di saat pergi dari rumah dan saya sendirian, saya terus mengeluh, Tuhan, kenapa hidup saya begitu berantakan? Kenapa ini semua harus terjadi dengan saya? Dari kecil, saya tidak pernah merasakan kasih sayang. Terus, yang saya pikir, saya bisa berumah tangga dan mendapatkan semua apa yang saya mau. Ternyata saya juga tidak mendapatkan itu. Malah justru sekarang, aku harus mengalami sakit. Dan bukan sakit biasa. Dokter memvonis saya memiliki kista. Dan mau tidak mau, saya harus melakukan operasi. Disitulah saya harus bolak-balik ke rumah sakit sendiri. Dan setelah itu saya berkata sama dokter, benar dokter, jalan satu-satunya saya harus dioperasi. Dan dokter bilang, iya bu, harus dioperasi. Jadi jalan satu-satunya kalau ibu mau sembuh. Dan saya lakukan itu, saudara. Saya melakukan operasi sesuai prosedurnya dan sebagainya. Saya terus berkali-kali bertanya dengan dokter-dokter, benar saya bisa sembuh? Iya bu, sembuh. Akhirnya saya melakukan operasi itu, tapi ternyata tidak hanya berhenti di situ, saudara. Kista saya tumbuh lagi dalam jangka waktu tidak ada 6 bulan. Dan saya harus melakukan kembali operasi. Dan saya bertanya kepada dokter itu kembali, dokter, bukankah dulu dokter berkata kepada saya bahwa jalan satu-satunya adalah melakukan operasi? Tapi kenapa itu terjadi lagi kepada saya? Dan dokter itu bilang, ya udah bu, saya oper ke dokter lain, ke dokter spesialis kandungan ya ibu. Disitulah saya menangis sejadi-jadinya di rumah sakit, saudara. Saya merasa, Tuhan, kenapa begini banget hidup aku? Aku hidup sendiri. Aku gak punya siapa-siapa saat itu. Aku harus ngomong sama siapa? Aku harus gimana? Dan akhirnya mau tidak mau, saya harus melakukan operasi lagi. Dan puji Tuhannya, setelah setengah tahun pengobatan, bolak-balik ke rumah sakit, dipantau dokter, akhirnya sembuh. Lalu lambat laun, gigi saya bermasalah yang paling belakang. Tuhan menguji saya lagi, saudara. Terus saya harus melakukan operasi gigi, 5 gigi yang harus dilepas, karena ternyata salah satu giginya saya memiliki tumor gigi. Di luar prediksi saya, saudara. Setelah itu, selama 4 bulan kurang lebih pengobatan harus bolak-balik ke rumah sakit, karena memang itu termasuk operasi besar. Setelah dokter mengatakan, sudah ibu, selesai, sudah sembuh. Oh ya, terima kasih dokter. Dan disitulah saya mulai merasa agak bersemangat, karena di situ saya sudah hidup sendiri. Terus setelah itu tidak sampai di situ. Tuhan menguji saya lagi. Saya mengalami pendarahan selama 3 bulan. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Setiap hari saya harus mengonsumsi obat kurang lebih hampir 2 tahun. Dari saya harus menjalani operasi kista, lalu operasi gigi, dan itu jedanya tidak ada berbulan-bulan, saudara, hanya sebentar saja. Setelah itu, disitulah saya benar-benar, Tuhan, kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya hancur berantakan? Apa yang kamu mau? Saya sampai benar-benar mengalami depresi lagi. Saya mengunci diri saya di kamar, di kos, selama 1 minggu. Seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Saya mematikan lampu dan apapun. Padahal saya harus selalu meminum obat. Saya nggak makan, saudara. Saya cuma minum air putih aja, dan minum obat, jadwal minum obat. Karena obat memang tidak boleh lepas dari jam yang harus minum obat. Ada jamnya. Wow, ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Ketika banyak pergumulan yang ia alami, dia tetap kuat. Dia menceritakan bahwa secara manusia tidak mampu untuk
melewati setiap pergumulan, karena pergumulan ini sangat banyak. Tetapi ada satu firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita terus berharap dan mengandalkan Dia dalam setiap persoalan hidup kita. Dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya teman-teman, bila melalui firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita keteguhan iman ketika kita menghadapi atau mengalami kesulitan atau pergumulan hidup dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan kiranya melalui firman ini boleh memberkati kita semua. Disitulah saya benar-benar, Tuhan, aku capek. Udah, aku mau pulang aja. Aku capek dengan semuanya. Aku hidup sendiri. Aku mau ngeluh sama siapa? Aku mau gimana? Tapi disitulah saya suatu saat duduk terdiam, lalu menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi dengan saya? Apa salah saya? Apa yang harus aku lakukan? Bahkan kamu sudah mengambil orang-orang yang paling aku cintai. Sekarang aku sendiri. Walaupun saya mempunyai 2 kakak laki-laki, tapi yang satu sudah menikah, dia punya kehidupan sendiri, dan satunya lagi di luar kota. Itu pun di saat saya mengabari mereka tentang keadaan saya, mereka hanya bilang, yang sabar, kita harus berjuang sendiri, karena kita nggak punya siapa-siapa. Bahkan di saat saya keluar masuk rumah sakit pun, mereka tidak bisa mengunjungi saya. Disitulah saya benar-benar hidup saya hancur. Di saat itu, di kamar saya duduk sendiri dan menangis jadi-jadinya. Lalu saya mendapatkan bisikan, ayo kembali ke gereja. Ayo jadi ulang yang dulu lagi, yang bisa ke gereja, mengenal Tuhan, terima Tuhan kembali. Tuhan memberikan kamu kesempatan hidup berkali-kali, karena Tuhan ingin memakai kamu. Dan benar saudara, disitulah saya mulai mengimani, dan saya buka-buka Facebook. Tuhan benar-benar membuka jalan itu untuk saya. Dulu waktu saya sekolah, saya pernah di satu gereja, yaitu sekarang gereja yang menaungi saya. Saya kasih Tuhan di bawah naungan Bapak Gembala Immanuel CLD. Tiba-tiba Bapak Gembala chatting saya, "Shalom Ulan, gimana kabarnya?" Dan disitulah saya merasa, ternyata Tuhan benar. Tuhan membuka jalan semuanya agar saya kembali kepadanya. Agar apa yang saya inginkan, kebahagiaan, sukacita yang selama ini tidak saya dapatkan, saya akan dapatkan di sana. Dan benar saudara, Om datang, karena saya memanggil pendeta saya tuh Om, karena dari kecil saya memanggil dia Om. Om datang dan bilang kepada saya, ayo ke gereja, kita ketemu di gereja dan lain sebagainya. Dan benar, saya memutuskan untuk kembali ke gereja. Dan disitulah saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka mensupport saya. Mereka mengatakan, kehidupan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hingga saya bisa menjadi seperti ini, karena memang Tuhan sayang dengan saya. Tapi di saat itu, saya masih bimbang. Benarkah saya bisa benar-benar merasakan kebahagiaan di sini dan lain sebagainya? Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, jika memang ini jalan yang Engkau berikan kepadaku, agar aku bisa kembali ke jalan-Mu lagi dan menerima Engkau seutuhnya di dalam kehidupanku, maka tuntun aku, datangkan orang-orang yang memang benar-benar bisa menguatkan aku, karena aku di sini sendiri, saya tidak punya siapapun di sini. Dan benar, akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan ibu rohani saya, yaitu Ibu Maria Magdalena Hayani, dan dia sekarang menjadi ibu rohani saya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa
jika saya ingin menerima Tuhan, dia bilang ketika itu, kita mau memulai pelayanan kita, harus ada pemberesan diri. Dari apa yang selama ini menjadi kepahitan kehidupan saya harus melepaskan semuanya. Dan disitulah benar saya menguatkan dan menekatkan diri saya. Iya, Bu, saya mau benar-benar menerima Tuhan dalam hidup saya. Ternyata benar, luar biasa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Dari yang kemana seperti itu, dan saya ingin bunuh diri berkali-kali. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu. Saya masih hidup sampai saat ini. Lalu Ibu Ayani menuntun saya untuk melakukan doa pelepasan dan menerima Tuhan dalam hidup saya. Dan lalu saya mau dibaptis, dan Ibu Ayani, Ibu rohani saya membaptis saya, dan Ibu bilang, Tuhan akan kasih jiwa baru lagi di dalam hidup kamu. Tuhan akan memakai kamu luar biasanya, menjadi berkat dimanapun kamu berada, menjadi penyembuh bagi orang-orang yang luka, menjadi penyemangat untuk orang-orang yang memang membutuhkan semangat. Dan Tuhan memberikan nama baptis kepada saya, yaitu Nazaret. Dan saya berkata, nama ini begitu luar biasanya, karena tidak hanya sekedar nama, memiliki arti yang luar biasa. Dan saat itu, di saat di gereja, setiap tahun di gereja kita memberikan satu ayat emas untuk 1 tahun ke depan. Dan disitulah saya mendapatkan ayat emas saya, yaitu berasal dari Mazmur 27 ayat 10 yang berbunyi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan benar saudara, Tuhan menyambut saya begitu luar biasanya. Dan suatu saat saya mendapatkan satu lagu, yaitu yang berjudul Tak Terbatas. Lagu itulah yang benar-benar memberkati saya dan membuat saya benar-benar merasa terberkati. Dan benar, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan benar, Tuhan memberikan saya kepercayaan yang luar biasa. Dan sekarang saya mulai mengikuti doa-doa keliling untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa, penguatan iman, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali saudara, Tuhan memakai saya. Saya doa-doa keliling dimanapun, banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Kita bersama-sama bersatu untuk mendoakan mereka di saat mereka membutuhkan doa dari kita. Lalu Tuhan memakai saya juga, mengizinkan saya untuk menjadi singer di gereja. Dan kedepannya Tuhan akan memakai saya untuk menjadi WL dan bisa menjadi berkat untuk semuanya. Dan pesan yang saya dapat dari semuanya yang saya alami dalam hidup saya adalah, hidup di luar Tuhan bukanlah jaminan kita bisa hidup bahagia, menjadi kaya, hidup berkecukupan. Tapi Tuhan menjanjikan kita itu semua. Tuhan menjanjikan kita hidup bahagia, bersuka cita, damai sejahtera di saat kita menerima Tuhan di hati kita. Apapun pergumulan kita, sesusah dan seberat apapun itu, jika kita menerima Tuhan di hati kita dan kita mengamini apa yang Tuhan berikan kepada kita, rahmat-Nya, berkat-Nya yang akan selalu berlimpah kepada kita. Walaupun mungkin saat ini banyak sekali pergumulan yang saya dapatkan, tapi saya percaya setelah menerima Tuhan, saya merasakan sukacita, hidup yang baru, dan merasa saya benar-benar diberkati dan saya dibutuhkan. Walaupun saya hidup seorang diri di sini, saya tidak pernah merasa kesepian lagi, saudara. Saya tidak pernah merasa kesendirian lagi. Walaupun saat ini mungkin saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan saya tidak bisa bertemu dengan anak saya, tapi saya percaya Tuhan menyediakan berkat-Nya yang luar biasa kepada saya ke depannya. Dalam setiap pergumulan, Dan saya juga ingatlah memiliki kerinduan bahwa Tuhan saya tidak bisa pernah masuk meninggalkanmu. sekolah untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan berkat-berkat dari Tuhan. Semoga dengan apa yang saya berikan, kesaksian yang saya ceritakan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahkan kita merasa tidak ada gunanya lagi hidup, merasa lelah dengan semuanya, tapi di saat kita percaya pada Tuhan, di
Di saat kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dan menerima Tuhan di dalam hati kita, Tuhan menjanjikan hidup yang bahagia, sukacita yang tiada hentinya, dan Tuhan akan memelihara kita. Apapun yang akan terjadi, Tuhan akan menjamin semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Saya dan saudara bisa menjadi berkat untuk siapapun. Terima kasih.